Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mahira Official. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang bab 4, sistem operasional perbankan syariah. Apa sih yang akan kita bahas? Yaitu definisinya, skemanya, ada apa aja ya. Perbankan syariah itu terbagi apa aja gitu ya. Dan contoh-contohnya. Mari kita langsung ke pembahasannya. Tapi untuk itu kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, tujuannya adalah memahami berbagai alternatif skema operasional bank syariah yang dapat digunakan dalam hal penghimpunan, penyaluran, dan penyediaan jasa layanan keuangan lainnya kepada nasabah. Yang kedua, itu dapat mengemban penalarannya dengan memilih skema yang ada secara tepat dan berbagai jenis transaksi yang dibutuhkan oleh nasabah. Oke, baik, kita langsung apa sih pengertian atau definisi dari bank itu? Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana atau kalau mengumpulkan ya dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkan kepada siapa? Kepada masyarakat juga dalam bentuk kredit atau pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ini adalah pengertian dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Jadi bank ini adalah menghimpun dana. Dari mana sih dananya? Dari masyarakat. Ya, dari masyarakat semuanya yang nabung gitu ya, masyarakat yang nabung. Terus di tabungan itu disimpan di pihak bank dan disalurkan atau dipinjamkan kepada masyarakat juga yang kekurangan modal gitu kan. Kekurangan modal mengajukan ke pihak bank gitu dalam bentuk kredit atau pinjaman ya. Oke, selanjutnya Bank Syariah pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini, perbankan syariah itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah perbankan syariah unit usaha syariah, dan kedua adalah bank umum syariah yaitu BUS, dan yang ketiga adalah bank pembiaya rakyat syariah BPRS. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Bank umum syariah. Apa sih bank umum syariah? Bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ya. Jadi misalnya begini. Bank umum syariah ini segala pembayaran bisa dilakukan atau bisa nabung, bisa kita apa namanya pembayaran kayak KPR, terus yang barang-barang konsumtif semuanya bisa di bank umum syariah ya. Selanjutnya itu bank pembiayaan rakyat syariah ya. Bank pembiayaan rakyat syariah ini bank syariah yang yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi kalau misalkan BPRS ini dikhususkan hanya untuk lebih mengutamakan hanya untuk pembiayaan saja ya, pembiayaan kayak pembiayaan rumah, pembiayaan apapun atau pinjaman-pinjaman seperti modal usaha dan lain sebagainya. Oke, sekarang yang ketiga, unit usaha syariah. Unit usaha syariah ini adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan kantor cabang pembantu dan atau unit syariah. Jadi maksudnya bank konvensional itu ada manajemen barunya, atau misalkan gini, dari bank konvensional
ada bank syariahnya seperti BNI, BNI Syariah gitu ya. Jadi dari konvensional itu buat cabang lagi atau unit lagi itu untuk bank syariahnya, tapi manajemennya berbeda. Kalau yang unit syariah ini itu prinsipnya syariah ya, prinsipnya itu sistemnya adalah syariah gitu. Jadi sudah beda gitu ya, sudah beda walaupun masih satu pintu yaitu BNI gitu. Misalkan saya contohkan begitu ya. Banyak kok yang kayak BTN syariah, kayak BJB syariah gitu ya. Oke, kita lanjut. Prinsip syariah di Undang-Undang Nomor 21 2008 ini yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang dimiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Ya, jadi bahwa prinsip syariah itu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan di bidang syariah. Kita tidak boleh adanya bunga karena memang itu akan merugikan salah satu pihak. Itu fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga. Asas operasional bank syariah ini, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Jadi goror, maisir, ya semuanya itu didefinisikan atau misalkan diselidikin apakah itu barangnya benar punya pemilik ataupun bukan, karena nanti akan merugikan salah satu bank syariah atau prinsip syariah tidak membolehkan adanya saling merugikan gitu ya salah satu pihak. Tujuan operasional bank syariah ini adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan kemerataan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya bank syariah ini, masyarakat bisa meningkatkan keadilan bahwa dengan menggunakan sistem bagi hasil itu ada keadilan, kebersamaan. Jadi sama-sama untung, sama-sama rugi, dan pemerataan itu kalangan kecil, kalangan besar bisa dijangkau oleh bank syariah ini dan sejahtera rakyatnya. Amin ya. Mudah-mudahan dengan adanya bank syariah ini bisa lebih baik perekonomian Indonesia. Oke, ini adalah skema tentang penyaluran dari bank syariah sebagai pengelola dana atau penitipan dana titipan ya. Yang pertama adalah nasabah pemilik dana penitip dana ya. Jadi pertama kan di yang terakhir ya, yang ini bank syariah sebagai pengelola dana atau penitipan dana titipan, terus sebagai pemilik dana penjual atau pemberi sewa ya. Ini tugas-tugas dari perbankan syariah ya sebagai penyedia jasa keuangan ya. Yang pertama itu kan nasabah ini menghimpun dana kepada pihak bank ya. Terus yang kedua ini menyalurkannya, bank menyalurkan kepada masyarakat ya, kepada nasabah untuk mengelola atau mengelola uang tersebut ya untuk digunakan untuk usaha, untuk produktif gitu ya. Di sini instrumen penyaluran. Oke. Yang ketiga
Ya, nanti dari nasabah ini kepada pihak bank itu menerima pendapatan. Menerima pendapatan ini dengan menggunakan bagi hasil, margin atau fee. Kalau usaha margin itu kayak investasi gitu ya. Kalau fee itu kayak menyewa gitu ya. Tapi sudah aturan yang difatwakan oleh MUI atau DSN gitu ya. Dan keempat, dari bank syariah, karena nasabah kan yang penghimpun dana kan uangnya dipinjam oleh pihak bank, itu dapat bagi hasil atau bonus ya, menyalurkan pendapatan lagi. Jadi nasabah yang dananya itu dipakai oleh pihak bank itu mendapatkan pendapatan atau bagi hasil ya, sesuai dengan perjanjian awal atau akad. Dan kelima ini adalah bank itu penyedia jasa juga. Apa sih? Kayak jasa administrasi, tabungan, ATM, transfer, clearing, letter of credit. Kalau misalkan kita mau belanja ke luar negeri, kita menggunakan letter of credit. Bank garansi, transaksi, valuta asing, dan sebagainya. Ini adalah ketika kita ke luar negeri atau misalkan kita belanja, kita tidak usah pakai uang cash lagi dengan menggunakan ATM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kita langsung gesek gitu kan ya. Itu kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas perbankan syariah. Oke. Selanjutnya itu adalah fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah ini ada manajer investasi, investor, jasa layanan, dan sosial. Di sini terbagi dua juga, yaitu tamwil dan mal. Apa aja aplikasi produknya? Kalau manajer investasi ini adalah menghimpun dana, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudoroba. Prinsip wadiah itu apa? Prinsip wadiah ini adalah titipan murni. Tidak ketika kita menabung, kita tidak diberikan kena cas atau misalkan pembiayaan atau administrasi ya. Jadi ketika nabung sampai kapanpun kita hasilnya atau saldonya segitu. Yang kedua adalah prinsip mudorobah. Kalau prinsip mudorobah ini itu kita ada semacam akad ya. Akad setiap bulannya akan mendapatkan bagi hasil ya. Untuk investor penyaluran dananya itu prinsip jual beli ya. Jadi ketika ada yang meminjam para investor itu akadnya adalah murobahah, salam istisna. Prinsip bagi hasilnya itu menggunakan mudoroba atau musyarakah. Jadi nanti sesuai dengan nisbah. Nisbah itu ketentuannya misalkan 60-40. 60 untuk nasabah dan 40 untuk bank, atau prinsip sewa atau ijaroh gitu ya. Sesuai kesepakatan awalnya bagaimana antara nasabah dengan bank. Yang kedua, jasa layanan. Produk jasa layanan yaitu adalah wakalah, kafalah, safkot, hawalah, ron, dan sebagainya. Mal, sosial, dana kebajikan. Dana kebajikan itu menghimpun dan menyalurkan kod hasanah. Yang kedua, menghimpun dan menyalurkan JIS. JIS itu zakat ya. Kod hasanah itu dana kebaikan. Jadi ketika kayak ini ada bagi hasil, dari bagi hasil itu nanti akan ada sosialnya, atau bisa dikatakan kalau di perusahaan itu Kodul Hasan itu seperti CSR penghimpun dana. Prinsip wadiah yad amanah dan wadiah domanah ini terbagi dua. Yad amanah itu benar-benar pure masyarakat atau nasabah tidak
uangnya itu tidak digunakan untuk pembiayaan atau untuk disalurkan lagi kepada masyarakat. Jadi benar-benar itu uangnya diberikan kepada maksudnya disimpankan di pihak bank tersebut ya. Sedangkan wadiah domanah ini titipan murni tapi diizinkan oleh pihak nasabah untuk digunakan atau untuk dikelola oleh bank syariah. Nanti akan dapat bagi hasilnya karena uang itu digunakan. Yang selanjutnya itu prinsip mudorobah. Prinsip mudorobah ini ada mutlakoh, mudorobah muqayyadoh. Investasi mutlakoh ini investasi tidak terikat ya. Atau kalau ini adalah unrestricted investment. Itu mudorobah muqayyadah itu investment terikat, restricted investment. Jadi kalau misalkan yang tidak terikat itu tidak ada ketentuan-ketentuan. Ketika kalau misalkan yang muqayyadah itu udah ada ketentuan-ketentuannya. Prinsip wadiah. Prinsip wadiah akan titipan pihak yang mempunyai barang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang ya. Kayak misalkan kita menitipkan semacam dokumen itu ada kalau bahas itu box apa gitu ya, sewa box di pihak bank, itu barang tersebut insya Allah akan dijaga oleh pihak bank. Ketika hilang atau kebakar atau apa itu termasuknya adalah tanggung jawabnya pihak bank gitu ya. Berdasarkan jenisnya, wadiah yang amanah tangan amanah, wadiah yang domanah tangan penanggung menggunakan harta dan menjamin kembali secara utuh. Aplikasi dalam perbankan ini adalah wadiah ya amanah dan domanah ini giro dan tabungan gitu ya. Giro dan tabungan. Prinsip mudorobah ya. Akad mudorobah pemilik dana dan pengelola dana untuk memperoleh keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad gitu ya. Jadi prinsip mudorobah itu sebenarnya pengertian dari mudorobahnya kan kerjasama antara dua belah pihak. Yang pertama pemilik modal, yang kedua adalah pengelola gitu ya. Pemilik modal itu pihak bank, pengelola itu sebagai nasabah gitu ya. Ketika ada kesepakatan pada awal akad nisbahnya berapa gitu ya, 50-50, 70-30, apa 40-60 sesuai kesepakatan awal. Ketika ada keuntungan itu dibagi sesuai dengan nisbah 60-40. Yang selanjutnya berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudorib. Ya, untuk mudorib mutlakoh investasi tidak terikat ini aplikasi dalam perbankan kan deposito tabungan. Jadi kalau yang tidak terikat ini itu kalau misalkan depositonya kan 1 bulan, dari 1 bulan itu mau dilanjut silahkan, kalau nggak dilanjut juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan tabungan kan mau sekarang nabung, sorenya diambil bisa gitu ya. Itu tidak terikat. Mudorobah muqayyadoh ini yang terikat, yang mengharuskan setiap bulannya harus nabung sekian gitu ya. Tuh. Terus penyaluran dana. Penyaluran dana ini ada prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan mudorobah, pembiayaan musyarakah. Prinsip jual beli murabahah, istisna paralel, salam paralel. Dan selanjutnya ujroh. Ujroh itu ijaroh mutahiyah bitamlik ya. Jadi ada prinsip-prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, ujroh. Jadi ketiga ini
nama-nama ketika penyaluran dana. Kalau prinsip bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah sama musyarakah ini diperuntukkan untuk UMKM, misalkan prinsip jual beli ini kita biasanya dipraktikkan kepada rumah ya, itu pembiayaan rumah, pembiayaan mobil dan lain. Ujrah juga ada sih untuk rumah gitu ya. Skema mudharabah ya, skema mudharabah ini pertama adalah sohibul mal. Sohibul mal itu adalah pihak bank, sedangkan mudorib ini adalah pihak nasabah ya. Jadi kemitraan usaha nih, kita mau kerjasama mengelola apa nih usahanya, entah misalkan kafe ya. Jadi sohibul mal atau pihak bank itu memberikan modal 100% modalnya kepada mitra usaha. Siapa mitra usaha itu? Yaitu mudorib. Dari mudorib kan skill pengelola usahanya ya. Dan bagi hasilnya ini adalah bank 70, nasabah 30 ya. Ketika rugi ya, ketika rugi ya sama-sama rugi pengambilan oleh mudharibnya, dan ketika laba sesuai dengan kesepakatan yang rugi sama-sama rugi, laba sama-sama untung dapat bagian karena sesuai dengan bagi hasil. Oke. Itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti selanjutnya ini adalah part pertama karena part pertama ini harus Ibu batasin ya. Dan tunggu video berikutnya masih berkaitan dengan operasional bank syariah. Oke, sampai jumpa di part yang kedua. Jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.